ada sampai hari ini, karena kasih setiamu, oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah bagiku. Ku ada sampai hari ini karena berkat setiamu, oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah bagiku. Ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Oh, ku percaya selalu sertaku. Ku ada sampai hari ini karena kasih setiamu, oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah bagiku. Oh, ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Oh, ku percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Oh, ku percaya Engkau Tuhan sanggup. Ku percaya, ku percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu sertaku. Kau selalu menopang hidup kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
hari demi hari rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari, hari demi hari, ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha. Engkau Allah, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Kau berkuasa dan memerintah
atas hidup kami. Oh, kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Makasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari. Kasih Tuhan buat kehidupan yang baru. Kau meninggalkan kami bukan pikiran kami. Tuhan, kau meninggalkan kami. Mana wajah.
kasih Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Oke, baik puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Malam, selamat pagi semua. Oh, tadi nge-lag ternyata. Oke, baik puji Tuhan. Shalom jelita. Salam tua bilang. Salam tua. Selamat pagi semua. Oke, baik. Dan ya. Oke, baik. Mari kita lanjutkan. Sementara Roh Kudus bekerja, watak rusak masih ada dalam diri manusia. Ya. Kendati demikian, selama Roh Kudus bekerja, mudah bagi orang untuk menemukan dan mengenal pemberontakan. Jadi, ketika Roh Kudus itu bekerja gitu, jadi mudah sekali bagi kita untuk mengenali pemberontakan dalam diri kita gitu. Dan dikatakan motivasi, ada nggak motivasinya dan kepalsuan mereka. Baru saat itulah manusia merasa menyesal dan mulai bersedia untuk bertobat gitu. Ya, ketika Roh Kudus itu mulai bekerja gitu. Jadi kan kita ini kan pekerjaannya Tuhan gitu. Kayak objek lah gitu. Namun kan selama ini kan tanpa sadar manusia itu menjadikan Tuhan itu yang objek gitu. Ya. Nah, sementara yang benar kita ini objek daripada pekerjaan Tuhan atau sasaran daripada pekerjaan Tuhan. Jadi ketika Tuhan mau bekerja dalam diri seorang, maka Roh Kudusnya itu. Jadi Roh Kudusnya itu kerja sama rohnya yang di dalam kita. Gitu. Makanya kemarin kan dikatakan dia itu berada di depan. Gitu. Itu ya. Nah, jadi saudara, tanda-tandanya Roh Kudus bekerja itu seseorang itu mudah mengenali di dalam dirinya pemberontakan gitu. Jadi begitu dia mau muncul langsung dia kenali gitu. Ya. Nah, jadi begitu dia muncul, kalau seseorang itu mengalami pekerjaan Roh Kudus, maka orang itu dikatakan gampang bertobat gitu. Tentu bertobat itu karena pekerjaan Roh Kudus tadi gitu. Tentu bertobatnya itu sekarang adalah karena
dia telah meninggalkan Tuhan. Dia menyadari motivasinya dari setiap apa yang dilakukan gitu. Untuk apa nih aku melakukan ini, untuk apa? Dari situ saudara kita akan mengetahui. Nah, jadi kalau seseorang itu bertobat gitu ya, maka akan ada langsung saja orang itu akan mengalami imannya bangkit gitu. Ada semangat gitu. Dari situlah kita mengetahui kalau Tuhan itu hidup. Gitu. Jadi hal-hal yang tadinya menurut kita itu tidak masalah. Jadi begitu kita mengalami pekerjaan Roh Kudus itu, maka bagi kita sekarang hal yang tadi tidak serius menjadi serius gitu. Kita pikir apa? Yang penting aku sudah datang sama Tuhan. Kita nggak pernah perhatikan sikap kita. Nah, ketika dalam satu keadaan kita datang kepada Tuhan, kita asal-asalan misalnya, maka rasanya kita itu ketika di hadapan Tuhan rasanya nggak baik begini, nggak bisa begini. Kita akan katakan itu kepada diri kita. Enggak lah. Kalau kita asal-asalan datang sama Tuhan. Kalau kita datang dengan hati yang tidak terarah kepada Tuhan gitu, kita pasti langsung pokoknya kita langsung menyesal gitu. Mudah bertobat gitu ya. Dengan demikian watak mereka yang pemberontak dan rusak perlahan-lahan disingkirkan dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus terutama bersifat normal. Saat dia bekerja dalam diri manusia, mereka tetap akan mengalami kesukaran-kesukaran. Mereka tetap menangis, mereka tetap menderita, mereka tetap lemah, dan masih ada banyak hal yang belum jelas bagi mereka. Tetapi dalam keadaan demikian, mereka mampu menahan diri dari kemunduran dan dapat mengasihi Tuhan. Dan meskipun mereka menangis dan merasa tertekan, mereka tetap mampu memuji Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus terutama bersifat normal dan sama sekali tidak supernatural. Ya. Jadi sekarang ini saudara, kita diperkenalkan dengan pekerjaan yang normal gitu. Justru ketika Roh Kudus bekerja, kita masih mengalami kesukaran-kesukaran gitu, penderitaan gitu. Karena dari situlah nanti kita akan nyata melihat Roh Kudus itu bekerja gitu. Ketika kita di tengah keadaan yang berat, kita masih mampu berdiri teguh gitu. Kita mampu, jadi itulah sarana kita untuk menerapkan firman Tuhan. Ketika rasanya masih kita melihat kok nggak selesai-selesai ya. Justru keadaan seperti itulah kesempatan bagi kita untuk bisa memandang Tuhan. Jadi keadaan biasa gitu. Tak ada supernatural. Tak ada supranatural gitu. Di masa pekerjaan yang sekarang. Justru dalam keadaan seperti itulah sebetulnya kita tahu
roh Tuhan sedang bekerja gitu. Justru dalam keadaan tidak ada mujizat. Mujizat itu kan supernatural. Jadi ketika sekarang dikatakan Tuhan itu telah datang kedua kali, tentu kedatangan Tuhan yang kedua kali berbeda dengan yang pertama kali. Justru benar-benar dia itu tidak menonjolkan kuasanya. Justru di dalam kenormalan kita bisa melihat Tuhan itu dengan jelas. Ya, dulu kan pikiran kita kan, wah perlihatkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Filipus mewakili umat manusia yang ingin melihat Tuhan. Tunjukkanlah. Mereka sangat ini sekali gitu. Tapi Tuhan justru mengatakan kalau engkau lihat aku. Jadi yang mereka lihat itu kan manusia biasa yang setiap hari bersama dengan mereka. Bukan dia meminta Bapa misalnya supaya kelihatan mukanya bersinar gitu ya. Tidak. Jadi dia tahu misinya, saudara. Jadi sekarang juga kita mesti begitu. Kalau dulu kita anggap, oh kalau Tuhan itu hadir nyata, harus ini buktinya gitu. Kita selalu ingin menunjukkan bukti kepada orang. Gitu. Karena bukan seperti itu caranya, maka kalau kita terus dengan gagasan seperti itu namanya memberontak. Kalau selalu kita masih ingin menuntut Tuhan, berarti gagasan kita masih kuat. Kalau selalu setiap kali kita datang kepada Tuhan, yang kita bawa masalah kita, itu namanya kita keras kepala. Namun kita nggak mendengar suara dari surga yang mengatakan, kamu memang keras kepala. Tidak begitu, saudara. Tapi kita akan terus dibuat mencari sendiri gitu. Sampai pada akhirnya kita dengarkan perkataan itu. Dengan lembut gitu. Sampai akhirnya kita menyesal dan bertobat gitu. Sampai seperti itu, saudara. Jadi waktu seperti itu kita mengalami, disitulah baru kita melihat Roh Kudus itu bekerja. Dan apa yang dikatakan tentang penampakan Tuhan, disitulah baru kita mengerti, oh ini arti penampakan Tuhan. Iya, makanya kita itu benar-benar biasa sekali gitu. Gak merasakan gemetaran, gak merasakan mungkin kayak oh ada apa gitu ya, ada suara yang menggemuruh. Tidak, normal gitu ya. Kebanyakan manusia meyakini bahwa begitu Roh Kudus mulai bekerja, terjadi perubahan pada keadaan manusia dan hal-hal yang bagi mereka penting disingkirkan. Keyakinan seperti itu keliru. Ketika Roh Kudus bekerja dalam manusia, hal-hal pasif dalam diri manusia masih ada dan tingkat pertumbuhan manusia tetaplah sama. Gitu. Tetapi kini dia mempunyai penerangan dan pencerahan Roh Kudus. Sehingga
keadaannya menjadi lebih proaktif. Maksudnya itu pertumbuhannya itu tidak signifikan gitu, tidak langsung boom gitu. Tidak tiba-tiba melejit gitu. Tidak, perlahan. Dan pertumbuhan itu normal. Normal itu apa, kayak pertumbuhan kita ini loh. Secara jasmani kan normal. Kalau tiba-tiba misalnya kita besar gitu, kan itu namanya kan ada sesuatu yang salah. Baik juga pertumbuhan secara mental kan juga begitu kan. Kalau anak-anak itu yang umurnya masih berapa gitu, terus tiba-tiba kayak dia dewasa gitu, itu kan kadang dipaksa oleh keadaan gitu ya. Belum waktunya dia mikirin uang, sudah mikirin uang gitu. Jadi kadang seseorang cepat menjadi dewasa. Jadi kadang nanti waktu udah besar, dia kembali ke anak-anak gitu loh. Karena dia kehilangan masa kanak-kanaknya. Nah, jadi pertumbuhan kita secara rohani, seperti dikatakan tadi, dia tidak langsung mengalami perubahan drastis. Keadaan pasif masih tetap ada. Jadi yang ada itu adalah, yang lebih jelas itu adalah seseorang itu mulai mengalami pencerahan. Itu dulu gitu. Dan Tuhan, makanya dikatakan Tuhan tidak menuntut banyak. Dicerahkan dulu. Supaya nanti dia tidak bosan gitu. Lahan gitu. Nah, tapi kalau dari 3 tahun ini rasanya udah banyak sekali saudara. Firman yang kita dengar pun udah banyak sekali. Hikmat yang kita alami juga sudah banyak sekali. Keberanian, iman kita gitu ya. Itu sudah bertumbuh dengan pesat gitu sebetulnya. Ya. Kondisi batinnya menjadi normal dan dia berubah dengan cepat. Nampaknya biasa. Tapi setelah sejangka waktu gitu, kita boleh melihat, kita mengalami satu lompatan dalam batin kita luar biasa. Nah, tapi sesudah kita mengalami hal itu, rasanya kan pasti kan yang pertama apa? Kita bangga kan. Nah, kembali ketika sudah pas pada saat seperti itu, Roh Kudus tahu. Dia tahu saudara. Karena kenapa kita boleh mendengarkan perkataan seperti ini saudara? Tahu kenapa? Karena memang dulu Tuhan itu sudah punya pengalaman akan kehidupan sebelum manusia tercipta. Gitu. Jadi kita ini adalah pekerjaan yang diciptakan, yang dilakukan dia dengan sangat hati-hati dari pengalaman sebelumnya. Bersama dengan makhluk-makhluk roh. Jadi saudara, Tuhan itu selalu baru. Jadi ketika dia menciptakan manusia, itu berbeda. Ada menjelaskannya.
ketika kita mendengarkan semua perkataan-perkataan ini, saudara. Kenapa dikatakan perkataan ini perkataan yang baru gitu? Karena memang sekarang kita sedang memasuki zaman yang baru. Setelah 2000 tahun kita mengalami Taurat, lalu kita mengalami kasih karunia. Sekarang kita mengalami masa zaman yang baru. Makanya setiap kali memasuki zaman yang baru, orang harus bertobat. Artinya, orang harus meninggalkan kepercayaan yang lama, cara percaya yang lama. Makanya dalam hal ini, saudara, dia itu mengajar kita itu perlahan demi perlahan. Dan tentu kualitas kita akan sangat jauh berbeda dengan para pendahulu kita. Dan itu harapan dia. Kita lebih baik karena kita ada di zaman penyempurnaan. Mereka belum. Salah waktu gitu kan. Makanya perkataan-perkataan ini tidak ada dulu. Jauh sekali. Makanya saudara, setiap kali saudara mereka, ketika kita mengatakan perkataan-perkataan ini saudara, itu karena kita inilah objeknya. Mereka kan sudah selesai. Kita inilah kristalisasi daripada kehidupan sebelumnya. Jadi kita ini yang masih hidup ini, kitalah objek pekerjaan Tuhan. Oh, mereka tidak berani saudara menghakimi kita. Oh, mereka ingat akan kesalahannya Musa, saudara. Ketika bangsa Israel itu tegar tengkuk, dia itu saudara selama ini membela-bela bangsa Israel. Tapi kali ini hatinya pahit oleh karena dibuat oleh orang Israel gitu. Dia marah gitu. Pas pada waktu dia marah, Tuhan lebih marah kepada dia. Kenapa? Engkau tidak menjaga nama baikku, kekudusanku di hadapan orang Israel, katanya. Waduh. Jadi mereka gak berani, saudara. Gak berani mereka menghakimi kita. Yang bisa mereka lakukan adalah berdoa untuk kita dalam hati mereka. Iya. Karena kita ini adalah pekerjaan Tuhan. Gitu ya. Mari kita lanjutkan. Dalam pengalaman-pengalaman nyata manusia, mereka terutama mengalami pekerjaan Roh Kudus atau iblis. Dan apabila mereka tidak mampu memahami keadaan-keadaan itu dan tidak membedakannya, maka mereka tidak dapat memasuki pengalaman nyata. Yang mana ini? Ini pekerjaan Roh Kudus atau iblis. Apalagi kalau seorang itu punya pemahaman yang salah. Tidak. Nggak mungkin pekerjaan iblis. Mana bisa ada iblis dalam diri? Iblis sudah diusir. Nah kalau sudah seperti itu, wah itu tidak punya pengetahuan yang benar. Dia punya pemahaman yang salah. Sehingga ya karena dia tidak mengakui itu, makanya ya justru iblis merajalela gitu. Karena dia tidak mengetahui. Karena dia tidak mengenali wataknya yang rusak. Dia pikir, oh kalau ada roh Tuhan dalam saya, pasti dia mengusir iblis. Oh gak gitu, pengertiannya gak begitu. Ya. Jadi
Kalau seseorang tidak mampu membedakannya, dikatakan, maka mereka tidak dapat memasuki pengalaman nyata, apalagi perubahan watak. Padahal targetnya adalah perubahan watak kita. Dari mana kita tahu kita mau berubah kalau kita tidak tahu watak kita itu rusak? Apa yang mau kita ubah? Kan seperti itu kan orang yang merasa benar itu kan. Kan seperti itu saudara, orang yang menjadikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam dirinya sebagai modal. Pasti orang itu akan mengatakan, bukankah kami melakukan ini dan ini demi namamu. Mereka buat jiwa-jiwa yang mereka gembalakan sebagai sandera untuk minta privilege atau mahkota dari Tuhan. Jadi dia tidak tahu wataknya sudah rusak. Padahal target Tuhan adalah supaya orang itu bisa mengenali wataknya yang rusak. Ketika kita mengetahui watak kita rusak, itu yang membuat kita itu bergantung kepada Tuhan. Makanya kita tidak akan berusaha menjadi baik di hadapan orang. Kan semua kan orang kan kalau dia itu bertobat kan dia berusaha kan menjadi baik. Supaya kelihatan baik gitu loh. Jadi banyak orang juga munafik jadinya. Demi penampilan, demi dikatakan dia rendah hati, dia membuat kata-katanya rendah hati kan. Dia menolak pertengkaran kan. Iya. Kan dianggap tidak baik begitu. Makanya selalu akan menghindari pertengkaran. Oke. Tetapi kalau tujuan seseorang itu supaya dianggap baik, supaya dianggap, oh dia itu seorang yang lemah lembut, berarti dia sedang menjadikan dirinya itu menjadi objek pujian bagi sesamanya. Berarti dia mencari pujian. Nah, jadi wataknya yang rusak itu tersembunyi. Gitu loh. Nggak terbongkar gitu. Dia kan berusaha menutupi. Dengan apa? Menceritakan kebaikannya. Nah, jadi di hadapan Tuhan itu akan merusak dirinya. Dia tidak bisa menjadi manusia biasa. Makanya Tuhan mengatakan, ketika orang kaya itu mengatakan, orang muda yang kaya, guru yang baik. Enggak. Siapa yang baik? Hanya satu yang baik. Jadi tepat di situ saudara, Tuhan terhindar dari pencobaan iblis. Sekalipun si pemuda yang kaya itu tidak menyadarinya, saudara. Nah, kita juga demikian, saudara. Makanya dikatakan pertumbuhan kita itu normal, kita masih mengalami. Bahkan rasanya saudara penderitaan itu gak habis-habis. Kadang-kadang terbongkar semua sifat yang buruk kita gitu. Sampai-sampai kita malu datang kepada Tuhan. Itu tadi saudara. Gak berani.
Kalau seorang malu datang sama Tuhan, berarti gini saudara, dia itu apa ya, tak mengenal Tuhan, gak mengenal wataknya Tuhan. Kalau Tuhan itu Tuhan yang unik, berbeda dengan semua ciptaan ini. Tak ada yang seperti dia. Masa sih dia bisa, misalnya kita rasanya kita itu melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan gitu. Tapi begitu kita datang sama Tuhan, masa dia bisa benar-benar lupa semua akan segala pelanggaran kita? Masa dia bisa seperti perumpamaan anak yang hilang itu? Masa bapaknya itu benar-benar melupakan semua gitu? Nggak ada, dimarahin dia gitu. Masa sih kayak gitu? Justru yang diajarin dia itu justru abangnya, kakak sulungnya. Kamu ini gimana sih? Orang selama ini semua kamu nikmati. Dia sudah datang, dia sudah hidup kembali. Apakah itu lebih baik daripada dia mati? Apakah kita tidak layak berpesta? Nah, jadi saudara, coba pelajari pelan-pelan ya. Semua perkataan-perkataan itu saudara tidak biasa. Saudara, untuk memahami kata pekerjaan Tuhan itu normal, itu saya butuh waktu lama sekali. Saya biarin aja, awalnya saya nggak ngerti. Kenapa dikatakan tidak supranatural? Kenapa dikatakan normal? Itu butuh waktu lama sekali. Karena dulu saya belum pernah mendengarkan kata itu asing. Yang kita tahu kan kalau Roh Kudus bekerja, kita mengalami hal yang adikodrati kan gitu. Kita dulu sangat suka hal-hal adikodrati. Kalau ada orang cerita, oh kemarin Tuhan bicara, misalnya. Sampai hari ini kan kalau sudah lihat orang-orang yang bergerak di area itu kan, mereka itu kan akan menceritakan hal-hal supranatural kan. Sorry ya, saya lihat baterainya tadi. Lihat sampai dengan hari ini. Orang-orang suka misalnya menyampaikan, oh saya melihat ini, saya melihat itu. Dan mereka bangga, mereka tidak mau meninggalkan itu. Karena bagi mereka itu sesuatu, apa ya, sesuatu kasih karunia yang luar biasa. Padahal saudara, sekarang baru kita ketahui, wah ternyata rugi sekali. Karena membuat diri kita itu jadi apa? Jadi kayak dewa bagi orang lain. Kan kalau kita dewa berarti kan kita nggak normal. Orang memandang kita terlalu tinggi. Jadi ketika kita mulai berhenti menggunakan seluruh atribut kita dalam melayani Tuhan, justru itu kemajuan yang luar biasa. Iya. Jadi arti lain daripada Tuhan berinkarnasi gitu ya, menjadi manusia. Arti lainnya itu saudara, kita ini benar-benar kayak dihapus dari segala hal-hal yang ilahi. Ilahi kan menurut kita itu kan supranatural gitu loh.
Misalnya saya dipegang dari belakang. Misalnya saya melihat Tuhan dalam penglihatan. Ya, memang itu saudara indah gitu kan. Tetapi sekarang Tuhan bekerja dengan cara yang baru. Benar-benar dia itu menjadi normal. Normal itu artinya apa ya? Kayak kita ini hidup normal. Tak ada yang supranatural. Tapi memang saudara kalau kita sadari gitu ya, ketika kita menerapkan semua firman-Nya, memang terbukti. Jadi yang normal itu saudara adalah kita dipenuhi dengan berkat. Itu normal. Bagi kita berkat secara itu semua biasa gitu loh. Harus benar-benar biasa. Itulah artinya sorga datang di tengah-tengah. Bukan seperti bayangan kita. Kan orang ini kan pengen cepat meninggalkan dunia ini kan. Apalagi kalau sudah dia tua gitu kan. Ambillah aku Tuhan. Dia ingin matinya itu senang. Apakah ada seperti itu? Makanya saudara, kalau dia hamba-hamba Tuhan besar gitu, kalau dia meninggal gitu kan, wah dibuat satu perayaannya. Gimana? Orang-orang Batak itu kalau mereka itu membayangkan kalau mati nanti seperti mati Saur Matua gitu. Semua anak-anaknya sudah menikah dan punya anak gitu. Jadi ketika dia meninggal diadatkan, gak ada nangis lagi. Gak posisi tangannya dilipat lagi. Tapi posisi tangannya terbuka gitu. Siap. Datang kepada Tuhan. Makanya ada jenis-jenis kematian. Nah, tapi saudara, kedatangan Tuhan yang kedua, kan itu kan ditandai dengan apa? Yerusalem baru turun dari sorga. Yang berhias seperti pengantin. Jadi, karena yang dinantikan manusia itu keliru, maka dia gak mengalami. Justru orang itulah sebetulnya yang mengalami penyesatan. Jadi kalau seseorang itu masih ingin merasakan Tuhan itu melalui apa ya, hadirat gitu kan. Menurut orang kan hadirat Tuhan itu kan kalau mereka itu menyembah, mereka merasakan tiba-tiba di sana berbahasa roh di sini kan. Dulu kan kita banyak ditipu saudara. Jangan yang seperti itu. Dan gereja banyak dipenuhi dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi Tuhan itu tetap di luar. Gak pernah dia ada di dalam. Karena apa? Tuhan yang datang itu berbeda. Perhatikan saudara ya. Baik saudara, lihat. Supaya tidak terus terkungkung oleh masalah yang menghimpit. Makanya saudara, ketika Tuhan katakan, yang Tuhan katakan itu bertobat dari gagasan. Makanya kan ketika saya kasih contoh itu kan yang muncul aja di wall saya, yang saya katakan sama saudara tentang seorang yang mengatakan itu saudara. Kalau kamu ingin 10M tiap bulan, berhenti berpikir. Jangan mengeluh. Tetapi orang ingin berusaha melakukan ini, melakukan itu gitu. Nampaknya kayak ada mujizat gitu. Wah. Ternyata
Prank. Iya. Karena apa? Kita berusaha terus gitu. Tapi coba tenangkan hati. Saya berani mengatakan ini saudara, karena dulu saya begitu. Begitu saya dipanggil keluar, saya berusaha. Berusaha tidak menjadi beban bagi jemaat. Ya, bagi saya itu mulia saudara. Gak mau ambil untung. Woy. Tapi saudara, menurut Tuhan, wah, kamu melanggar firman. Aduh. Sampai saudara berkali-kali saudara, kalau pikir-pikir, jadi gagasan kita itu saudara, memang bertentangan dengan gagasan Tuhan. Jadi kita selalu memaksa Tuhan masuk ke dalam gagasan kita. Itulah yang membuat Roh Kudus tidak bisa bekerja. Makanya seperti tadi kan, bagaimana? Bayangan kan orang kan ingin mendapatkan berkat 10 miliar per bulan itu. Bayangan orang kan, wah harus ini, pintar itu kan gitu kan. Harus bisa mengembangkan ini, harus bisa ini. Wah. Jawabannya, dia sudah cukup tua, sudah. Ketika mengatakan itu. Pasti dia punya pengalaman akan itu. Berhenti berpikir, katanya. Wah, itu saudara. Pasti bagi orang ini, tak bisa. Makanya ketika saya katakan, jangan khawatir. Cukup latih dirimu tidak khawatir. Bisa. Harus bisa dong. Itu namanya baru menyangkal diri. Nampaknya saudara, wah ketakutan. Apalagi saudara kalau sudah yang namanya kita punya hutang gitu ya. Wah, dikejar gitu. Rasanya kita hidup dikejar-kejar orang. Gak berani ketemu orang. Dan rasanya kita bersalah aja di hadapan Tuhan. Padahal lucunya saudara, kita mengakui Tuhan ada di dalam kita gitu. Kalau kita takut seperti itu saudara, berarti kan gak betul loh Tuhan ada dalam hati kita. Ya tapi kalau Tuhan adalah masih, kenapa dia tidak menolong saya? Nah itu dia saudara. Pertempurannya di situ. Bisakah kamu datang kepadaku tanpa bawa masalahmu? Aduh. Bisakah kamu berhenti berusaha? Itu aja saudara. Makanya saudara, jalan Tuhan itu bukan jalan kita saudara. Bertobatlah gitu. Memang sering sekali saudara saya dikatakan, Bapak kan pendeta, Bapak kan hamba Tuhan, saya kan enggak. Itu kadang bagi saya itu. Hah? Terserahmu lah. Jadi ketika ada orang yang memanggil kita untuk jadi full time gitu ya. Tahu kan saudara? Saya tahu saudara pekerjaan ini besar sekali saudara. Tapi gak ada yang mau dipanggil untuk menjadi full time. Ada yang sudah full time, udah tahu pun dia full time, tapi tetap saja gak mengerti arti full time. Mana bisa kita full time kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan.
Jadi kadang sudah di rumah Tuhan pun tidak menyadari. Udah benar-benar udah ada di dalam gitu. Dari perjalanan hidupnya, sudahlah, sudah tinggal di rumah Tuhan aja. Gak ngerti. Sudah benar-benar Tuhan ada setiap hari. Gak ngerti, gak menyadari betapa beruntungnya harusnya hidupnya. Jadi apabila mereka tidak mampu memahami keadaan-keadaan itu dan tidak membedakannya, maka mereka tidak dapat memasuki pekerjaan nyata, apalagi perubahan watak. Jadi kunci mengalami pekerjaan Tuhan adalah mampu untuk mengenali hal-hal seperti itu. Dengan begitu mereka akan lebih mudah menimba pengalaman. Nanti saudara akan temukan saudara dalam firman Tuhan hampir tidak hampir tersirat semua keadaan seperti yang kita alami sebelumnya. Kalau dulu kan kita pikir kalau kita ikut Tuhan, kita akan berubah, kita akan diberkati itu, kayak mengalami ini. Dulu kan kita punya pikiran seperti itu. Tapi sekarang nampaknya itu tidak ada. Bahkan kalau kita lihat bagaimana mereka yang itu benar-benar mengasihi Tuhan, mereka harus mengalami penderitaan yang luar biasa gitu. Nampaknya mereka orang-orang malang gitu. Orang-orang yang menderita gitu. Bahkan nampaknya Tuhan tidak mempedulikan mereka. Tapi anehnya, mereka memiliki kekuatan yang baru setiap hari. Iya, saudara. Jadi target Tuhan bukan membuat kita, nanti ketika pelayanan besar, kita akan seperti pelayan-pelayan besar yang lain, punya ini, punya itu. Tidak, bukan itu. Nanti akan ketipu, nanti kita akan mendapatkan seluruh dunia ini. Firman Tuhan katakan, untuk apa kamu memperoleh seluruh dunia ini? Itu gak bisa di-mix. Makanya dikatakan, ya kita mengalami kehidupan yang biasa aja gitu. Tapi yang berubah adalah watak kita. Iya, watak pemberontakan kita. Jadi kalau sudah bisa membedakan yang tadi, maka kita akan bisa dengan mudah menimba pengalaman. Pekerjaan Roh Kudus memungkinkan orang untuk mengalami kemajuan yang positif. Sedangkan pekerjaan iblis membuat mereka menjadi negatif dan mundur. Nah, gitu. Jadi bisa membedakan. Kalau membuat jadi mundur dalam bersekutu gitu. Sehingga gak punya kesempatan bersekutu seperti ini gitu. Ayo mulai sadari sekarang gitu. Terus ketika sudah memasuki kondisi seperti itu, kan rasanya kan, jadi aku salah Tuhan. Kadang-kadang saudara membuat orang itu stres, saudara. Iya. Dulu ketika saya itu selalu merasa saya itu salah gitu. Sampai kadang-kadang ketika saya datang sama Tuhan, saya gak berani membenarkan diri. Iya. Justru pada saat saya merasakan diri saya benar, disitulah saudara saya mengalami sebaliknya. Sampai saya bilang, saya salahkan Tuhan. Setiap kali datang itu, saya salahkan Tuhan. Gak berani membenarkan. Barulah saudara pelan-pelan saudara Tuhan mulai menunjukkan.
Oh, jadi perasaan seperti itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang membuat kita itu merasa kita salah gitu. Oh, ternyata yang selama ini saya bangun itu bukan yang benar. Yang saya bangun justru kesombongan. Merasa diri saya lebih baik daripada orang lain. Bahkan kadang saya merasakan ketika saya cerita sama saudara, nanti kalau datang sama Tuhan saya nyesal lagi. Kenapa kok masih muncul membenarkan diri ya Tuhan? Kenapa masih muncul saya masih merasa lebih baik dari orang lain ya Tuhan? Iya. Jadi walaupun rasanya saya menyampaikan semua itu, bukan berarti saya sudah merasa lebih baik. Iya. Jadi pekerjaan Roh Kudus memungkinkan orang untuk mengalami kemajuan yang positif, sedangkan pekerjaan iblis membuat mereka menjadi negatif dan mundur. Ayo sadari ya, ketika merasa mundur itu karena gini saudara, karena kita nggak mau nyerah. Kita tetap dengan gagasan kita. Ayolah, coba lakui sekali-sekali. Aku ini kok keras kepala ya, coba akui sekali-sekali. Saudara nggak pernah dengarkan ketika saya ngomong sama saudara, saya ini keras kepala. Pernah nggak saudara dengar? Ketika saya yang sakit itu, gitu. Saya kan keras kepala nggak mau minum obat kan. Ya, karena saya punya pikiran, kalau saya minum obat, kemana iman saya? Imanmu gak kemana-mana. Itu imanmu sendiri. Iman yang benar itu mendengarkan suara Tuhan. Gitu. Baru ketika sudah selesai di akhirnya gitu, berhenti daripada minum obat itu, Tuhan bilang, kamu tidak pernah sakit. Coba saudara. Lah, jadi yang suruh dulu minum obat itu siapa? Bukan karena saya sakit saya minum obat itu, bukan. Gak ada urusannya dengan itu. Dan pada waktu itu, aku mau kamu mendengarkan dan mentaati perkataanku. Jadi sekarang, kalau aku katakan kamu tidak pernah sakit, percaya enggak? Nah, itu kan pengalaman pribadi. Jadi saudara, kalau orang tidak menyadari kalau dirinya itu keras kepala gitu, tidak mau mengatakannya gitu, pertolongan sulit. Dia terus melakukan dengan caranya. Kasihan. Oh Tuhan itu saudara, dalam hal itu saudara, dia tidak akan bersimpati. Dibiarin. Sampai kapan? Memang kamu bisa lawan firman? Kamu mau mengatakan aku salah? Oh ayolah, cobalah kamu dengan jalanmu. Mari kita lihat. Kadang kalau dalam keadaan seperti itu rasanya kita sudah mau gimana gitu ya, ketawa aja. Kayak Tuhan itu gak punya perasaan. Iya. Kondisi batinnya bayar. Terhadap Tuhan dan menentangnya. Sehingga iman mereka kepada dia. Sehingga kehilangan iman mereka kepada dia. Dan menjadi lemah dalam melaksanakan tugas mereka.
Jadi saudara, kalau sampai di usia kita sekarang dalam kan usia rohani kita pun sudah lama juga kan. Kalau dalam usia sekarang ini kita masih memusingkan masalah penghidupan kita, kitalah orang paling malang. Ya. Berarti kita tidak mampu mengalami firman atau mentaati firman kalau Tuhan itu pelihara hidup kita. Sangat malang hidup kita. Ya tapi kayak gini, Tuhan tak menolong. Bukan aku tidak menolong, tapi karena kamu keras kepala. Ya. Sudah dalam kondisi seperti itu pun kamu tidak datang sama Tuhan. Apa kamu bisa tolong dirimu? Aku sudah datang sama Tuhan, aku sudah berdoa. Iya, kamu tetap menyembah berhala. Iya, kamu menyembah berhala. Kamu tidak pernah datang kepada Tuhan yang sejati. Kamu tidak pernah percaya sama firman-Ku. Kamu tidak pernah percaya kalau aku pelihara kamu. Kamu hanya pegang doktrin. Kamu tidak pernah memegang aku. Kamu tidak pernah percaya kepadaku. Wow. Saya nggak tahu kalau seorang mendengarkan perkataan ini, mau sadar enggak? Sampai kapan kamu terus begini? Kamu mau memasuki sampai kamu mati kayak gitu? Kita selalu punya pikiran, pokoknya aku masih punya uang, selesaikan dulu hutangku ini semua. Nggak bisa. Nggak itu jalannya. Hari ini juga, kalau engkau dengarkan firman, hari ini hutangmu semua sudah selesai. Kamu percaya nggak? Ya tapi orang datang menagih begini. Bukankah aku Tuhan Maha Kuasa? Apakah bukan semua orang berhutang? Iya. Semua orang berhutang kepadaku. Semua orang berhutang hidup kepadaku. Kalau ada orang ingin mengambil nyawamu karena hutangmu, dia berurusan dengan aku. Kita mau bilang apa? Apakah seseorang itu kaya karena dia? Semua hidup oleh karena pemeliharaan Tuhan. Iya. Oh saudara, kalau kita punya pikiran, kalau kita bisa tenang aja di hadapan Tuhan, saudara. Tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Jangan takut. Datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu sama Tuhan. Iya. Tenangkan hatimu. Berhenti berusaha. Baik, gitu kan? Kita akhiri dulu ya. Oke, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat setiap perkataan-perkataan. Tuhan, Engkau terus menarik kami semakin melekat kepadamu. Tuhan, kami tundukkan hati kami. Biar kiranya firman-Mu itu boleh menembus hati kami yang keras Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Pujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan,
Amin. Baik, puji Tuhan semua. Tuhan memberkati.